Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Salam kebajikan, rahayu. Kita semuanya tentunya hari ini alhamdulillah diberikan kenikmatan kesehatan. Hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Purbalingga. Dalam hal ini calon guru penggerak ada beliau Pak Sigit Adi Pambudi dan beliau Bapak Purbandaru Adi Susila dan beliau Bapak Catur Andianto dan beliau Ibu Niken Wahyu Utami dan saya sendiri Sujatno. Kelima ini sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Terima kasih para Bapak Ibu guru semuanya dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Kita hari ini diminta hadir diminta datang untuk menyaksikan kelima calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Purbalingga untuk membagikan informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan dan motivasi dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan apa hal yang saya ketahui dalam proses pendidikan saya kemarin. Pada saat proses pendidikan guru penggerak ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu lah ya. Ada yang menjadi wali kelas mungkin di sini, mungkin ada yang jadi wali kelas di sini. Oh ya, Bu Asri, Bu Rosi, kemudian Pak Amri ya dan Bu Nur Hasanah ya. Mungkin menjadi wali kelas di sini ya. Ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke kelas yang baru ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat pertama? Perkenalan. Oke, perkenalan. Kemudian setelah itu biasanya apa? Menanyakan kabar. Ketika pertama kali bertemu dengan siswa perwalian ya Bu ya, perwalian Anda biasanya apa? Salam. Oke, ya. Memperkenalkan diri, kemudian apa lagi? Ada nggak mungkin di kelas membuat suatu peraturan gitu di kelas? Struktur kelas, kontrak. Oke, kontrak belajar. Kontrak belajar. Ya. Sebenarnya di sini saya akan mencoba menggali tentang keyakinan kelas itu sendiri, itu apa sih sebenarnya? Jadi dalam hal ini keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk kesepakatan kelas yang dilakukan bersama-sama seluruh warga kelas. Ya. Jadi kalau yang namanya kesepakatan itu kan berarti diambil dari semua musyawarah dari seluruh warga kelas itu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, ketika Bapak Ibu membuat suatu kontrak belajar tadi, apakah Bapak Ibu itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dalam kontrak itu? Iya. Oke. Berarti kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti hal itu, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukan suatu bentuk kesepakatan. Ya. Karena apa? Kesepakatan itu adalah sesuatu hal yang dilakukan, yang disadari oleh mereka. Ya. Kalau peraturan itu cenderung kita memberikan suatu aturan, ya, mereka untuk menaati. Ya, itu namanya aturan. Tapi kalau kesepakatan, ketika Bapak Ibu mengungkapkan, ayo teman-teman, ayo anak-anak, kita mau buat kesepakatan kelas, ya silahkan kalian ingin apa tentang kesepakatan kelas kita itu. Nah di situ nanti kan anak akan muncul nih, misalkan ketika datang ke sekolah kurang dari 5 menit misalkan, 7 kurang 5 menit sudah di sekolah. Itu kesepakatan yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya perwalian kita, ya itu akan menimbulkan suatu bentuk kesadaran. Ya, berbeda ketika kalian besok ketika berangkat sekolah, ya jam 7 kurang 5 menit harus sudah di kelas.
itu jatuhnya adalah suatu bentuk peraturan. Mereka terkadang mau untuk istilahnya menaati karena takut gitu loh. Tetapi kalau yang namanya kesepakatan kelas, mereka itu melakukan itu karena itu adalah suatu bentuk kesepakatan. Begitu pula dengan konsekuensinya. Kalau peraturan identik dengan hukuman, tapi kalau kesepakatan itu identik dengan konsekuensi. Konsekuensinya pun seperti itu juga. Ya, konsekuensinya pun itu disepakati bersama. Ya, misalkan ketika kalian datang terlambat, konsekuensinya apa? Disepakati bersama. Itu nantinya akan menimbulkan suatu bentuk kesadaran. Jadi mereka melakukan suatu tindakan ya karena kesadaran mereka sendiri. Oh, itu kesepakatan saya, maka itu yang harus saya lakukan. Bukan karena dia takut ya. Karena dia istilahnya takut terhadap peraturan sehingga dia mau melakukan itu. Nah, itu. Jadi kita di sini mencoba membangun suatu bentuk kesadaran, suatu budaya positif ya, perilaku anak yang dilakukan karena kesadaran mereka sendiri. Anak mungkin akan merasa senang ketika dia dalam suatu peraturan ya, bukan peraturan, kesepakatan, dia diajak untuk berkolaborasi tadi. Oh Pak, saya ingin ketika habis dari istirahat pertama ya ada maksimal masuknya Pak, misalkan lebih dari 2 menit nanti ada konsekuensi sendiri. Itu ketika anak yang membuat seperti itu akan lebih bermakna buat mereka ya gitu. Kemudian saya jelaskan juga ini contoh misalkan nih, kesepakatan kelas ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam ya, ini peraturan kesepakatan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau dalam bentuk kesepakatan kelas itu ada interaksi antara guru dengan murid ya dalam membuat suatu bentuk peraturan itu. Kemudian selanjutnya ini contoh peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya ya. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya ya, tapi kalau keyakinan kelas itu hanya dalam bentuk tanggung jawab ya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain ya. Kita di sini menghormati orang lain, keyakinan kelas. Kita sesama warga kelas harus melakukan penghormatan. Dalam arti penghormatan itu menghormati orang lain, menghargai ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Dan kita mencoba membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa kesehatan itu penting. Di dalam kesehatan itu apa aja? Itu dalam penggunaan narkoba itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ya, berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Ya, itu. Ya. Jadi pada dasarnya dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita harus menghormati pendapat dari semua warga kelas. Kita sebagai wali kelas, ya, kita harus menghormati pendapat mereka. Walaupun mungkin pendapat mereka itu mungkin ya istilahnya tidak baik dalam artian boleh terlambat 15 menit misalkan. Nah, kita kan sebagai guru kan nggak mungkin akan memperbolehkan itu. Nah, tapi kita jangan terus melarang begitu saja, tapi kita mencoba untuk memberikan pengertian. Ya, loh kok bisa sih 15 menit lama sekali gitu kan. Kalian nanti kalau dalam dunia kerja, kalau dalam dunia masyarakat ketika kalian terlambat itu kan nanti tidak baik. Masa kita harus terlambat seperti itu? Kita memberikan suatu wawasan kepada mereka. Ya, wawasan dalam hal ini bagaimana kita harus berbuat. Ya, seperti itu. Paling itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertransaksi dengan Pak Sigit dan ini sudah kesempatan emas bagi kami. Emasnya adalah sebagai kesempatan untuk seminar diseminasi dan saya yakin sangat mengganggu aktivitas Bapak sekalian. Ini terima kasih dan mohon maaf. Dan pada saat kali ini mudah-mudahan ini
ini adalah bentuk dukungan dari teman-teman kita mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan panjenengan mendapatkan keberkahan dan keikhlasan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami hanya sifatnya sharing ini bukan yang terbaik, tapi ini adalah kita untuk berupaya untuk menjadi yang baik. Yang terbaik adalah kita semuanya, bukan siapa-siapa, tapi kita semua. Begitu Bapak Ibu Guru, dan mohon maaf sekali mengganggu menyita waktu panjenengan, maksudnya ada aktivitas di tempat lain. Matur nuwun, akhir kalam. Saya memandu kali ini dari awal hingga akhir. Pasti banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.